Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Martin Haloman Batubin dengan NIM 400404621650058 dari Prodi Teknik Listrik Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan seminar hasil tugas akhir saya dengan judul Rancang bangun sistem penyimpanan panas dari media pasir silika dan transfer udara ke kotak penyimpanan panas dengan blower berbasis monitoring suhu ESP32 dan sensor termokabel. Latar belakang. Perubahan iklim global mendorong penggunaan energi terbarukan. Salah satunya energi surya. Namun, energi surya bersifat tidak kontinu sehingga diperlukan sistem penyimpanan panas agar energi tetap tersedia dan dibutuhkan. Pasir silika menjadi media penyimpanan yang potensial karena murah, melimpah, dan memiliki kemampuan termal yang baik. Tantangan utama terletak pada proses transfer panas ke penyimpanan yang masih kurang efisien. Oleh karenanya itu, saya di sini membuat inovasi sistem transfer panas menggunakan blower serta monitoring suhu berbasis ESP32 dan sensor termokabel untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan panas secara optimal. Dua, tujuan penelitian. Di sini saya memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu satu, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program kuliah di program studi sarjana terapan teknik listrik industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Yang kedua, dapat merancang sistem penyimpanan panas dari media pasir silika dan transfer udara ke penyimpanan dengan blower berbasis monitoring suhu ESP32 dan sensor termokabel. Yang ketiga, dapat menganalisis efisiensi perpindahan panas antara media pasir silika dengan media kotak penyimpanan panas. Yang keempat, dapat mengetahui perbandingan suhu antara media pasir silika dengan media kotak penyimpanan panas. Manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya yaitu satu, memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi sarjana terapan teknik listrik industri di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Yang kedua, untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan kondisi sebenarnya di lapangan dengan cara menciptakan sebuah alat peraga. Yang nomor tiga, agar memahami fungsi, konsep, dan prinsip kerja sistem transfer udara dari media pasir silika dan penyimpanan panas dengan menggunakan blower. Yang keempat, dapat memahami sistem IoT yang diterapkan guna memudahkan sistem pemantauan suhu. Rumusan masalah yang saya rumuskan dalam proyek tugas akhir saya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem transfer udara panas dari media pasir silika ke penyimpanan panas menggunakan blower. Yang kedua, seberapa besar efisiensi perpindahan panas yang terjadi dari media pasir silika ke kotak penyimpanan panas menggunakan blower. Yang ketiga, hasil perbandingan suhu antara media pasir silika dan kotak penyimpanan panas setelah proses transfer panas berlangsung. Yang keempat, melihat keefektifan blower sebagai media penggerak udara. Ya, kajian pustaka, penelitian terdahulu, saya menarik beberapa jurnal yang sudah diteliti dari yang terdahulu, salah satunya dari peneliti Ketut Astawa DKK pada tahun 2023 dari Universitas Udayana menunjukkan bahwa pasir sebagai media penyimpanan panas mampu meningkatkan efisiensi kolektor surya dengan mempertahankan suhu lebih lama. Sementara itu, Zaini dari
Universitas siap walau menekankan pentingnya sistem transfer udara dalam memindahkan energi dari media penyerap ke sistem penyimpanan. Kedua penelitian tersebut menegaskan potensi bahwa media penyimpanan panas seperti pasir namun belum mengembangkan aspek monitoring suhu secara real time. Oleh karena itu, saya berinovasi dengan memanfaatkan ESP32 dan modul MAX 6675 dan sensor termokabel tipe K yang terintegrasi dengan antarmuka web untuk memantau suhu penyimpanan panas secara langsung. Dengan dukungan blower sebagai pendorong aliran udara, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transfer dan penyimpanan energi panas dari pasir silika dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Ya, kajian teori perpindahan panas terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi, di mana konveksi paksa menggunakan blower untuk mempercepat aliran panas. Panel surya berfungsi mengubah energi matahari dari menjadi listrik yang digunakan untuk menggerakkan atau memanaskan heater. Pasir silika dipilih sebagai media penyimpanan panas karena kapasitas termalnya tinggi, stabil, dan melimpah. Blower berperan mengalirkan udara ke kotak penyimpanan, sementara pipa tembaga membantu menjaga efisiensi transfer panas. Suhu dipantau menggunakan sensor termokabel tipe K dengan modul MAX 6675 yang terhubung ke ESP32 untuk monitoring real-time berbasis web. Data dapat ditampilkan melalui LCD dengan distabilkan step-down mini 360 dan program sistem, dan semua program digunakan di Arduino IDE untuk pemrograman sistem. Ya, masuk di flowchart. Ini flowchartnya bisa dilihat, yaitu dari mulai inisialisasi LCD ke masuk ke koneksi WiFi terhubung, sinkronisasi waktu NTP, dan modul MAX 6675 dan termokopel membaca suhu. Pembacaan suhu berhasil, datanya dikirim ke Firebase dan ditampilkan ke LCD, dan waktu pengiriman data dan selesai. Flowchart ini digunakan untuk perangkat lunak pada sistem ini menggambarkan alur kerja ESP32 dalam memantau suhu menggunakan modul MAX 6675 dan sensor termokabel tipe K. Kemudian mengirimkan data secara periodik ke Firebase Firestore. Proses dimulai dari inisialisasi perangkat keras yaitu LCD, WiFi, NTP, dan Firebase. Dilanjutkan pengecekan WiFi dan Firebase dan sinkronisasi waktu. Setelah itu, sistem membaca suhu, menampilkan data LCD, dan mengirim data beserta timestamp ke Firebase selama 60 detik. Hasil pengiriman diverifikasi dengan status data send atau pesan error jika gagal. Data yang tersimpan ditampilkan secara real-time di antarmuka web, lengkap dengan grafik suhu, fitur monitoring, dan kemampuan dapat mendownload laporan historis dalam format Excel. Sistem ini berjalan secara berulang dan dapat dihentikan sesuai kebutuhan monitoring. Ya, masuk ke hasil. Di bagian hasil ini, hasil penelitian pengukuran dan pengujian suhu pasir silika saat dipanaskan. Di sini dapat kita lihat temperatur pasir silika dipanaskan mulai pukul jam 12 WIB sampai jam 14 dengan selang waktu 10 menit mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pengujian awal menunjukkan pasir silika mampu menyimpan energi panas dengan baik. Pada pukul 10 sampai 12, suhu naik dari 31,5 derajat Celcius menjadi 334,75 derajat Celcius.
dan pada pukul 12 sampai jam 2 WIB dari 31,75 derajat Celcius menjadi 325,25 derajat Celcius dalam waktu yang sama 120 menit. Kenaikan suhu yang signifikan ini membuktikan bahwa sifat thermal store pasir silika yang tinggi dengan pola pemanasan eksponensial sesuai karakteristiknya memiliki kapasitas panas besar dan konduktivitas termal. Yang kedua, masuk di hasil penelitian dan pengukuran pengujian penyimpanan pasir tanpa beban. Di sini, penyimpanan pasir tanpa beban ketika pasir tidak terhubung lagi dengan sumber listrik heater dapat dilihat tabelnya dari jam 2 sampai jam 5.30 WIB dapat penurunan setelah pemanasan diberhentikan pada suhu awalnya 325,25 derajat Celcius, pasir silika mengalami penurunan suhu hingga 30,5 dalam waktu 210 menit. Pendinginan berlangsung secara cepat pada 60 menit pertama, yaitu 325 derajat ke 275 derajat, lalu melambat menunjukkan kemampuan pasir silika mempertahankan panas. Hal ini membuktikan bahwa pasir silika efektif sebagai menyimpan panas. Ya, kita masuk ke hasil penelitian pengukuran dan pengujian transfer udara ke kotak penyimpanan panas. Ya, ini pengujian transfer panas dengan blower menunjukkan peningkatan suhu kotak penyimpanan dari 33,25 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius dalam 60 menit dengan laju rata-rata 0,946 derajat Celcius per menit. Proses berlangsung melalui konduksi dan konveksi paksa, di mana udara panas dari pasir silika dialirkan ke kotak penyimpanan melalui pipa tembaga. Pada awalnya kenaikan suhu lebih cepat, lalu melambat akibat kehilangan panas di lingkungan. Monitoring suhu berbasis SP32 dan terpapar memasukkan data real-time melalui web. Hasil uji menunjukkan bahwa efisiensi transfer panas sebesar 54,3 membuktikan sistem efektif memanfaatkan elemen geothermal pasir silika. Ya, kesimpulannya, 1. Pasir silika mampu menyimpan energi panas hingga 325 sampai 334 derajat Celcius dengan kapasitas panas besar dan kestabilan termal yang baik. 2. Tanpa pemanas, pasir silika dapat mempertahankan suhu tinggi, turun dari 325,25 derajat Celcius ke 30,5 derajat Celcius dalam waktu 210 menit secara bertahap. Yang ketiga, transfer panas melalui pipa tembaga dan blower meningkatkan suhu pada kotak penyimpanan panas dari 33,25 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius dalam waktu 60 menit dengan efisiensi 54,3%. Sistem monitoring berbasis ESP32 dan thermocouple berhasil mencatatkan suhu real time dan menyimpan data di format Excel, mendukung analisis kinerja dan penyimpanan panas. Ya, sekian presentasi seminar hasil tugas akhir saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan memutar video. Ini video saya menjelaskan tugas akhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin Haloman Luban Tobing dengan NIM 400400621650058 dari Prodi Teknik Listrik Industri. Di sini saya akan menjelaskan proyek tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Penyimpanan Panas menggunakan media pasir silika dan transfer udara panas ke kotak penyimpanan panas
menggunakan blower, dan saya menggunakan monitoring menggunakan ESP32 dan sensor thermocouple sebagai monitoring suhunya. Di sini saya sendiri menggunakan panel surya dengan 100 WP berjumlah 2 buah. Panel surya ini saya serikan dan terhubung ke wattmeter untuk mendeteksi di mana panel surya ini saya serikan. Saya hubungkan ke wattmeter dan circuit breaker DC yang terhubung langsung kepada kotak penyimpanan panas yang terbuat dari media pasir silika, di mana di dalamnya terdapat heater DC 240 volt, di mana pasir itu sendiri bisa mencapai suhu sampai 300 derajat Celcius. Setelah pasir panas, saya akan mendorong udara melalui blower, melalui pipa yang sudah dililitkan di daerah pasir dan dikirim ke kotak penyimpanan panas tersebut dengan kotak penyimpanan panas seperti open yang bisa digunakan. Di sini kotak penyimpanan panas sendiri bisa menerima panas sebesar hampir 100 derajat Celcius. Dan inilah tugas akhir saya. Sekian dan terima kasih.